Kalau gue sih sebenarnya gimana ya? Ya gue temenan biasa gitu kan. Tapi nggak ya? Ntar disensor aja tit gitu. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik terus ya. Kali ini gue ditemenin Gema Mahardika, teman SMP dan sampai sekarang masih berteman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih berteman ya. Walaupun jarang ketemu kan kita kan. Sibuk apa aja nih Gem? Sibukan sih sekarang ya paling gawe ya kan. Yang jelas sih sibukan gue nyebrang lah jauh dari kebiasaan kita yang dulu. Kita kan dulu kebiasaan ya hobi bareng ya. Nongkrong, punya hobi juga bareng di musik. Yang jelas sekarang gue udah jauh dari itu sih, kayaknya nyebrang. Udah naik kelas ya? Sebenarnya naik kelas sih enggak sih. Naik level. Justru ke apa ya? Kebebasan gue kayaknya lebih dihargai kehidupan gue yang lama deh kayaknya daripada yang sekarang gitu kan. Kalau masalah kebebasan kan. Kalau masalah kebebasan, kalau misalkan untuk kebahagiaan beda kan kebahagiaannya. Kalau udah di tingkat di level udah menikah gitu kan. Ya mungkin kebahagiaannya karena sekarang udah nemenin bro. Kalau sekarang udah nemenin untuk kegiatan ya udah banyak yang udah ada yang ngingetin lah gitu ya. Lebih terschedule ya. Lebih terschedule juga lebih terisi juga sekarang badan gue nih. Dari awal cungkring ya. Dari awal cungkring. Gue dulu cungkring soalnya. Terus kan teman-teman yang ini seumuran lu kan ya, berapa persennya yang udah menikah seumuran kita gitu tuh? Hampir kayaknya 50% lah ya. 50% ya. 50% yang sih. Udah mantap di ini. Apa sih? Menentukan jalan hidup untuk menikah. Menentukan pilihan. Asik. Tapi gini bro sebetulnya. Ya baik lagi sih ya kalau misalkan emang kebiasaan kita yang dulu itu emang bener-bener nggak bisa dilupain juga sih bro. Kayak gue suka di musik, emang sampai sekarang juga suka di musik. Iya. Tapi mungkin penempatannya aja gue sekarang udah nggak di situ gitu loh. Tapi kayak masih berjalan kan, kayak kalau misalkan ini apa sih, ada event-event gitu tapi di belakang layar gitu ya. Mungkin itu sih, mungkin lebih ke belakang layar paling bisa bantu teman-teman aja gitu kan. Kebetulan juga kan gue juga dipercaya sama salah satu band juga kan untuk. Lu sebagai roadman salah satu band dari mana, Jogja ya? Jogja, alhamdulillah. Siapa bisa sebutin namanya? Nama bandnya? Nama bandnya Diandras, nanti bisa di follow atau dilihat juga di link YouTube-nya nanti. Paling minta promote ke Bang Mary nih. Tapi masih sampai sekarang jadi roadman. Alhamdulillah masih sampai sekarang masih dipercaya walaupun emang kita jarak jauh ya. Ditambahkan gara-gara apa ya, sekarang atmosfer bumi yang lagi pandemi sekarang ini parah deh pokoknya. LDR ya. Udah LDR, teman-teman job sulit. Lama dan ribet. Jadi ya semua serba visual lah. Kita nggak bisa bertatap langsung sama penonton, nggak bisa menikmati euforia panggung kayak gitu kan. Teman-teman yang kasihan di situ sih sebenarnya. Betul. Semoga pandemi segera berakhir ya. Sip, mantap. Terutama buat Bang Mary juga kan. Mary juga kan sama kayak gitu ya. Iya. Mary juga kan salah satunya di band. Iya. Hobi salah satunya. Hobi musik, terus juga menggeluti salah satu band juga yang udah punya nama juga di Serang ya. Enggak sih sebenarnya. Tapi kita doakan lah. Siap. Kita doakan semoga makin nge-up lah. Kali ini kita bakal ngebahas apapun ya di podcast ini. Jadi udah background dari temen gua Gema udah disebutin tadi. Sekarang ke hobi lu apa sih hobi? Hobi ya tadi sih. Kalau hobi gue lebih ke apa ya? Dulu hobi orang ditanya pasti. Iya. Hobi apa? Hobi olahraga.
musik atau apa. Gue sekarang kayaknya bisa menentukan hobi-hobi gue di industri kreatif sih. Lebih ke industri kreatif sih. Jadi soalnya kayak di apa ya, kayak di F&B, kayak di kopi, gue hobi juga. Terus di musik juga masih hobi gitu kan. Transformasi lu dari tahun ke tahun gimana sih? Pas SMP hobi apa gitu? Pas SMA apa lagi gitu? SMP gue hobi mabah kalau sama lu ya. SMP Di WC ya? Iya. Sambil ngintipin. Di Mangawam lah. Dari SMP ke SMA hobi gue masih Musik ya? di musik, cuma emang gue karena memang gue nggak berani show off ya. Waktu itu gue nggak berani show off, gue malah jadi anak racing kali waktu itu sampai SMA. Jadi lebih dominan ke musik apa ke motor-motoran? Dominan ke motor-motoran sih kayaknya bro. Soalnya kalau di musik kayaknya gue dulu tuh nggak berani juga show off gitu tuh. Dan insecure juga buat nunjukin kalau misalkan gue nih suka musik dan gue setidaknya bisa lah gitu ya alat musik walaupun nggak jago-jago amat gitu. Terus berarti lebih dominan ke motor ya? Lalu Ke motor? pernah ikut kayak road race gitu enggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Tapi lebih ke sekedar ini doang ya? Hobi aja sih sebenarnya. Ada kan yang emang hobi kan, ayo apapun di ini gitu kan, kayak ikut-ikut kompetisi ini gitu. Sebetulnya pengen bro. Betulnya. Sebetulnya pengen. Tapi Support system sih sebetulnya. Iya itulah support system, dan ya gua nggak diizinin lah ya sama orang tua kalau misalkan gue ikut-ikutan kayak gitu, karena orang tua dulu menganggap event-event seperti itu miring, negatif. Iya, kayak balap-balapan gitu. Nah, balap-balapan gitu kan negatif, padahal kan sebetulnya kalau misalkan emang ditempatkan difokuskan gitu kan, hobinya itu ke balapan, kalau misalkan emang serius ya bisa juga jadi cuan kan? Bisa jadi cuan, bisa jadi parah. Dan akhirnya lo memutuskan untuk kuliah ke Jogja ya? Ya, gua kuliah di mana tuh? Jogja. Nama kampusnya apa? Gua kuliah di salah satu kampus swasta di Jogja lah ya. Gak apa-apa sebutin juga. Dan di sana apakah ada hobi baru atau ya kalau nambah teman ya udah pasti lah ya. Udah pasti nambah teman, udah pasti makin. Lo ambil jurusan apa sih? Gua ambil jurusan ilmu pemerintahan dulu. Temen makin beragam lah, makin berbagai jenis lah ya temennya. Mulai dari sifat, suku, terus budaya segala macam. Terus untuk di pas waktu kuliah itu gue merasa lebih dihargai gue pas kuliah, Mer. Dihargai dalam hobi. Dalam hobi gue di musik ya. Lebih diapresiasi gitu ya. Ya. Di sini gue kayak pertama minder, terus yang kedua gue kayak lingkungan gue nih kayak nggak menghargai gitu loh kalau misalkan gue tuh bisa, atau mungkin bisa dikatakan gue nggak dikasih kesempatan lah gitu kan buat show off. Nggak satu frekuensi lah intinya. Nggak satu frekuensi. Ada yang lebih percaya diri sih sebetulnya. Gue kan dulu orangnya emang pemalu, anjir pemalu. Lebih ini ya. Malu-malu ini. Kurang percaya diri. Tapi di Jogja gue bisa tuh alhamdulillah dihargain, maksudnya diajak sama teman. Asal mulanya tuh diajak gue sama teman. Salah satu teman gue orang Padang. Sempat ngeband lo di Jogja. Benar, di Jogja sempat ngeband. Iseng-iseng Mer asli awalnya. Awalnya tuh ada lomba akustik gitu di kampus. Iya. Terus temen gue nih tiba-tiba, gue nggak tahu nih kalau misalkan temen gue ini bisa musik, dan temen gue juga nggak tahu kalau misalkan sebetulnya gue tuh bisa musik gitu kan. Maksudnya suka di musik. Maksudnya bukan bisa ya, kalau bisa kan berarti jago ya. Betul. Suka di musik. Terus dia ngobrol sama gue. Tiba-tiba, bro cari dong beberapa temen yang memang bisa diajak nih, katanya ikut lomba yuk iseng-iseng. Itu ikutlah kita. Dari iseng-iseng ya? Iya, iseng-iseng ikut lomba. Alhamdulillah kita masuk nominasi lah ya, walaupun nggak juara satu. Waktu itu gue ngeliat tuh jadi di kampus gue tuh ada gedung gede banget serbaguna.
Di situ tuh biasa tempat konser, Mer. Iya. Tempat konser band-band yang udah punya nama lah ya. Kayak gue pernah familiar sama Jack tuh ya. Apa sih? JSI. JSI. Ya, JSI Jogja. Jogja Expo Center ya. Jadi itu di kampus gue, Mer, tapi Mer. Kalau misalkan yang di kampus gue nih, gue tuh kayak anjir, gue pengen banget loh, kata gue main band di situ gitu, manggung di situ. Itu ngerasain sensasi pas manggung yang excited gitu tuh ya, di pas ini kuliah ya. Pas kuliah. Jadi tuh gue dulu kan ya masih agak nyerong lah ya hidupnya. Maksudnya dulu masih sering minum dan segala macam lah ya. Dan sekarang sekarang udah masuk tahun ke-6 kayaknya. Gue udah nggak minum lagi, alhamdulillah. Kebalikannya ya, gue masih enjoy di fase ini gitu tuh maksudnya. Tapi nggak apa-apa sih, Mer, kalau misalnya pilihan hidup ya. Pilihan hidup sih itu. Yang jelas nggak ngerugiin orang lain lah. Betul. Masih mendingan nakal-nakal ya gitu kan daripada nakal yang lain. Lagi viral soalnya gitu. Jadi itu, Mer, gua kayak waktu di Jogja tuh paling konsumsi minuman kayak gitu. Kalau ngegele enggak, alhamdulillah gua kalau ngegele enggak. Padahal dulu kan 2014 ke bawah kan masih marak kan? Masih marak banget, kayak gua alhamdulillah tuh gitu. enggak tertarik tuh. Paling ya itu paling ke minum gitu. Minum juga paling ya buat ketika lagi ngumpul sama teman atau mungkin pas gua lagi ada jadwal nih main di salah satu tempat yang memang itu ngebuat gua nervous parah. Nah, itu baru gua tuh. Iya, kayak gua juga sekarang kayak mau manggung misalkan minum sekedarnya doang gitu buat fly doang, enggak buat mabok-mabokan gitu. Enggak buat mabok-mabokan pasti. Ya, peminum bukan pemabuk. Peminum bukan pemabuk gitu. Kalau mabuk sih bonus kayaknya. Parah cuy, kalau emang udah di umur sekarang kayak gue 25 ke atas lah maksudnya. Udah parah, kayak mabok sampai muntah tuh gue besoknya sakit gitu. Dan juga kayak malu sendiri anjir. Kalau kita mabok tapi kita nggak bisa naker. Maksudnya kita minum tapi kita nggak bisa naker sampai batas mana nih, gitu kan. Dan ngomongin minuman, jenis minuman apa sih yang pernah lo minum apa aja ya? Kita kalau gitu berarti nyebut merek dong, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, jenis alkoholnya ada whisky, ada vodka. Oh iya, itu pernah sih. Ada bir kan? Pernah. Kalau bir kayaknya sering sih. Bir sering. Apalagi dulu di Jogja kan banyak tuh beer house gitu kan. Betul. Enak kan kalau di Serang kan belum ada kan? Kalau di Serang kejar-kejar Pepe. Dan akhirnya lu balik lagi ke Serang setelah lulus ya? Balik lagi ke Serang gue setelah lulus. Gue dari musik, gue suka ke kopi, Mer. Oh, kopi ya jadi? Iya. Enggak jelas ya. Jadi musik enggak sih, masih nyambung sih sebenarnya kan. Kopi kan apa sih ya? Ya salah satu kreatif juga sih, industri kreatif juga sih. Industri kreatif yang apa ya? Dulu kayaknya masih startup ya, masih awal-awal berapa sih kayak booming perkopian gitu. Pokoknya gue tahu. Tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Gue sih kenal kopi sih tahun 2015-an deh. 2015 gue kenal kopi, tapi cuma sebagai penikmat aja. Penikmat bukan. Dan sekarang udah ini ya, udah kayak nge-manage salah satu kedai kopi ya? Alhamdulillah sekarang dipercaya sama teman. Gua suruh pegang salah satu kedai di Serang, suruh kelola lah ya, suruh manage. Ya walaupun belum semaju started kan, tapi kan ya bismillah lah. Industri perkopian gimana sih menurut lu di Serang? Industri perkopian di Serang tuh bagus sih, Mer. Sebenarnya pasar bagus ya. Pasarnya bagus, terus komunitasnya juga aktif. Malah sekarang udah entrepreneur ya, bukan startup lagi maksudnya. Parah, sekarang udah bagus. Itu modal selain duit, modal apa sih yang harus disiapin buat buka usaha kedai kopi gitu? Untuk kedai kopi sih kayaknya kalau menurut gua ya, pertama yang jelas sih dia pernah
ngopi. pernah ngopi dan merasakan Ya, atmosfer apa sih kayak sensasinya iya, gitu. gimana sih gitu tempat kopi pertama gitu, terus gimana sih rasa kopi ya kan, terus bergaul sama teman-teman yang memang satu jalur juga di kopi gitu kan, sehingga dia juga dari situ kan dia dapat ilmunya juga, men. Betul. Dapat ilmunya juga dari situ, terus dia juga belajar kan. Nah baru dah tuh ibaratnya ginilah, kita nggak tahu apa-apa terus kita terjun di dunia tersebut kan sama aja Dan bohong. iya betul. Kayak mau usaha modal nekat gitu ya. Bener, usahanya kayak modal nekat. Dan kita di sesi mempergunakan sosmed itu gimana sih, mempergunakan sosmed yang baik dan benar itu, kayak misalkan mempromosikan usaha atau apapun gitu. Kalau mempergunakan sosmed yang benar ya, ngomong-ngomong kalau bahas ini sih sebenarnya gue udah nggak aktif di sosmed juga. Oh. Dulu sempet jadiin ya, apa sih, idaman para itu pokoknya itu dulu lah, para betina-betina di betina di live dunia Instagram. maya. Live Instagram. Gue dulu soalnya suka live Instagram. Iya. Bisa sehari bisa ini berapa kali sih lo live di Instagram? Gua tuh sebenarnya kalau misalkan emang berapa kalinya gua nggak bisa di ini ya. Kadang kalau lagi bete di kosan gua live, atau lagi bete di tongkrongan gua live gitu kan. Cuma memang gua kayak sok-sokan gitu jadi ngartis ya di Instagram. Jadi gue punya jadwal Live lo ya? Iya, gue punya jadwal live setiap jam 11 malam, itu jadwal gue live tuh. Dan gokilnya lagi, sampai ada yang nungguin, Mer. Si cewek. Iya, pokoknya penonton lah ya, penonton. Audien. Jadi dia nungguin sampai dia DM. Katanya, Apa tuh? Kok nggak live sih? Kita nungguin loh. Ini teman-teman kosan aku pada nungguin, standby nungguin nih, katanya. Gila, kata gue nih orang. Maksudnya nggak salah nih gitu ngomong gitu ke gue. Dan gue kan sebenarnya live tuh buat iseng-iseng doang, Iya, bukan buat ajang ini doang ya, ajang apa sih, kayak mempersatukan ini teman-teman di luar apapun. Betul. Karena kan gue di Jogja nih, teman-teman gue banyak di Serang nih, ya kan. Otomatis pengen berinteraksi lah ya. Kalau misalkan gue telepon satu-satu kan nggak mungkin. Kalau di Instagram kan kita bisa ngobrol kan, kadang juga join atau mungkin dia komen di situ. Dan sekarang udah ini ya. Sekarang udah enggak. Udah lepas ya sekarang, udah lebih ke arah serius. Lebih bukan ke arah serius apa enggak ya? Gue sebenarnya pengen lagi sih, maksudnya pengen lagi aktif gitu kan di Instagram. Setidaknya Instastory gue ada setiap hari. Betul. Sekarang lu tau sendiri, gue nggak pernah bikin Instastory. Iya. Kadang inget-inget doang gue bikin Instastory. Lebih sibuk di real life ya, dunia nyata gitu. Real life sih paling. Tapi kalau misalkan emang balik lagi pertanyaan ya, cara mempergunakan Instagram atau sosmed lah ya, sosmed yang baik itu, kalau menurut gua ya intinya kalau misalkan kita mau share informasi tentang apapun itu, digali dulu ya. Betul, kita gali dulu. Jangan satu sumber gitu dari. Kadang kan banyak tuh orang yang memang dapat kiriman dari orang lain atau dari grupnya. Terus dia baca tapi dia nggak cari tahu nih. Sumbernya terus kebenarannya kayak gimana. Kredibel enggak gitu. Terus ketika dia udah baca, dia rasa, wah, orang yang sekitar gue harus tahu juga nih masalah ini. Jadi gue share gitu. Jadi hoax tuh terus menyebar. Betul. Gitu loh. Hoax tuh menyebar. Terus juga emang konten-konten sih ya. Kalau misalkan emang konten sih gue rasa itu dibebasin aja sih kalau menurut gue. Selama nggak menyinggung salah satu ini ya. Iya. Organisasi atau orang gitu kan. Iya, pokoknya kita kalau misalkan emang itu nggak mengandung sara ya. Ya betul. Udah dibebasin. Sebenarnya udah ini efektif sih sosmed sekarang. Kan sekarang udah kayak ada apa ya? Kayak ada pengurusan berita hoax atau apapun langsung di take down kan? Nah, langsung iya, udah bagus sih sebenarnya. Tinggal apa ya?
Ya tinggal pelakunya aja sebetulnya. Iya, kayak bapak-bapak yang baru main Facebook kan biasanya langsung share tuh, ibu-ibu. Iya, ya namanya menyadarkan masyarakat sih bro. Iya. Mau siapapun itu pemimpinnya ya. Tapi lu mau masih main Facebook nggak? Facebook masih HP ya? gue masih ada Facebooknya bro. Cuma sekedar buat login apa gitu ya, kayak Ya gua paling gitu kayak game kan verifikasi Facebook terus kayak gua gitu. jarang. Kalau enggak gua cari-cari barang. Oh iya, buat login di ini kali ya, e-commerce gitu. Nah, cari-cari barang paling di e-commerce. Kadang kan gue lagi butuh apa nih misalkan. Betul. Kadang bosen nih sama HP gue yang ini nih. Cari di ini di Facebook. Karena lebih luas sih gue rasa Facebook karena senior ya dia. Kalau balik lagi ke ini, lu pernah ini ya? Apa sih megang salah satu IO di iya, apa sih? Jasa IO gitu ya? Pernah jadi apa sih di bagian IO? Event organizer gitu? Iya, gue sempat sebenarnya apa ya? Gue nggak enak sih kalau misalkan dibilang IO ya, namanya masih kecil. Promotor lah ya. Iya, apa sih? Vendor lah gitu tuh. Ya, gue pernah jadi Promotor atau vendor. Promotor di event. Salah satu event gitu. Cuma event-event kecil sih, bro. Paling juga event-event sekolah. Iya. Di bagian apa aja pernah ini? Di LO atau di mana gitu? Pertama gue nge-LO. LO ya, salah satu band ya. Gue nge-LO salah satu band tuh yang udah terkenal sih. Terus suka dukanya gimana sih? Jadi LO tuh di salah satu event musik gitu. Luar biasa, bro. dari apa sih? Dari nyiapin segala sesuatu ini ya? Dari riders si artis ya? Pertama itu kita kan harus tahu nih riders dia apa, terus juga kan negosiasi ya kan. Sampai penjemputan juga kita bro, LO sampai jemput dari lokasi si artis atau dari bandara sampai ke lokasi, terus di juga penginapan ya. Kita harus nemenin terus tuh. Sampai cuma mandi aja sayang kita nggak nemenin. Kalau mandi nemenin kan lumayan. Coba Raisa ya, kalau yang di LO ini ya. Kalau di Raisa sejauh ini Om Hamis. yang aneh apa sih permintaan rider si band atau artis gitu tuh? Yang aneh tuh kadang gini. Kalau buat yang kayak misalkan standar mobil ini kan normal kan, atau normal, kayak Fortuner atau apa? Ya sih. Yang kadang, aneh gitu tuh. Kadang yang aneh tuh gini. Harus ada beng-beng. Beng-beng ya? Atau itu ngaruhnya kita harus sediain strepsil. Strepsil yang permen ya? Yang permen. Sorry nyebut merek. Nggak apa-apa. Jadi tuh maksudnya gini ya, kalau gua oke lah kalau strepsil mungkin buat vokalisnya atau siapa ya, nggak tahu gua buat apa. Karena kayak misalkan merek minuman harus merek-merek tertentu misalkan. Ketika kita ganti merek minuman yang memang harganya mungkin lebih mahal dari minuman yang dia minta, itu kadang dia nggak mau. Pengennya minuman itu. Karena mengganggu ini kali ya, mood si artisnya. Iya, mungkin sih itu. Kalau emang nggak ke ini. Pertama kali gua tuh belajar nge-LO tuh ya itulah keluh kesahnya ya. Jadi kayak anjir nih orang ribet amat maunya. Udah sih kalau misalkan emang mau main, gua nyiapin ini udah terima aja gitu. Tapi ternyata itu juga jadi pembelajaran juga buat gua ketika gua ikut teman-teman di Andras. Gua juga jadi paham tuh gitu loh. Apa fungsinya, apa manfaatnya kita ketika ada riders buat band ya kan. Ternyata emang mudi sih, bro. Kayak gue juga pernah ini kan, apa sih ya, bukan iya ya, pernah kayak ngurus organisasi kayak semacam IO, cuma kan gue merangkap semua gitu tuh. Lebih mantap tuh kayaknya. Cuma duitnya gede tuh. Aduh, corona cuy. MOU kelar semua. Parah pokoknya. Jadi balik lagi suka duka ke LO-an ya. Gimana tuh? Band-band apa sih yang sebutin aja nggak apa-apa yang pernah lu LO-in? Gak banyak sih bro, karena kan gue juga belum band atau artis lama ya. Masih newbie lah ya. Masih newbie. Daripada IO yang besar di Jabodetabek lah ya. Iya, paling Alfie Rev.
karena Alfiref ini kan kebetulan kenalan waktu di Jogja dulu. Kenal dekat juga sama temen gua di Indiandra. Satu inilah ya, satu circle lah. Ya satu circle dulu, satu band soalnya mereka. Terus Niji, terus Dipa Barus, Diandras tentunya. Karena gue harus nemenin tuh kalau Diandras tuh. Sampai tidurnya di rumah gue. Karena ini kali ya, udah ikatan emosinya udah ini kali. Iya, kalau teman-teman itu emosionalnya lebih dapat gitu. sih. Makanya diangkat jadi roadman ya. Nah, kita ganti topik ke percintaan. Percintaan tuh apa ya yang lo pernah FVB? Gua masalah percintaan friend with benefiting gitu. Kayaknya lost banget deh. Lebih ini ya, lebih FVB sih. Ini pernah? Jujur nih, bener. Iya nggak apa-apa lah. Harus banget. Kalau bini gue nonton gimana? Iya nggak apa-apa kan, ini masa lalu. Oh iya. Kita hidupkan buat masa depan. Iya, lu enak sih. Gue di rumah tapi gue FVB pernah sih. FVB kan apa sih FVB menurut lo? Friend with benefit dalam opini lo apa sih? FVB dalam konteks sampai jadi FVB gitu. Kayak bahasa Indonesianya mah HTS gitu kan ya. Kalau gue sih sebenarnya gimana ya? Ya gue temenan biasa gitu kan. Tapi nggak ya? Ntar disensor aja tit gitu. Tapi ya FVB itu datang ketika ada kesempatan, bro. Ketika ada kesempatan ya. Ketika ada kesempatan. Jadi itu nggak mungkin orang-orang FVB juga kayaknya pertama kali dia ngerasain FVB nggak mungkin diniatin sih. Iya betul. Karena apa ya? Betul sih, gue juga pernah sih FVB tuh dulu banget. Nggak mungkin diniatin kalau menurut gue. Jadi ketika ada kesempatan dia ngelakuin hal yang memang seharusnya tidak dia lakukan, sampai akhirnya jadi terbiasa. Nah itu. Akhirnya enak gitu. Akhirnya dari yang lain-lain. Oh, dari yang lain-lain. Konteks FVB yang sebenarnya mah kita single gitu kan ya. Single, sama-sama single, cuma nggak mau komitmen nih. Ya kan? Biasanya takut lah ya, takut kalau misalkan pacaran, kalau jadi nanti putus, nanti jadi musuhan. Kalau gue nggak gitu kali. Gimana yang lu rasain deh, gimana deh tuh? Takut bosen kali nanti kalau udah jadi pacar. Berarti lu rasain itu ya? Iya. Jadi pengalaman FVB gue di salah satu bis kali. Waduh, goblok, tempat umum. Enggak dong. Tempat umum, bro. Pokoknya si Mary tempat umum. Parah sih ini, sumpah. Tapi kembali ke percintaan, kan tiap orang kan ada ini ya, punya fetish masing-masing ya. Fetish lu gimana sih dari sebelum menikah? Fetish apa ya? Gue sensasi yang harus gue coba di sini nih gitu. Lu lalu ke fetish lagi. Kayaknya terlalu dalam. Standar ya? Lo standar ya kali ya? Kalau gua pada normalnya ya? Normal sih. Main aman ya? Enggak Main aman. Main aman. Tapi normal aja ya, kayak normal aja sih sebenarnya, nggak ada fetish sih. Sebenarnya kayak FVB bisa misal kita punya pacar tapi sama teman gituan gitu tuh. Berarti selingkuh bukan FVB kan ya? Itu selingkuh. FVB itu cuma menghilangkan komitmen gitu tuh. Just for fun ya. Selama gua ngelakuin hal yang kayak gitu, bro. Maksudnya hal yang kayak gitu yang FVB tadi ya. Gua tuh nggak pernah gua lagi statusnya punya pacar. Ataupun si ceweknya punya pacar nih. Itu kan kontekstual aslinya kan. Karena gini ya, gue juga ngerasain gitu kan. Gue juga cowok nih. Kalau misalkan cowoknya diselingkuhin terus dia tahu, sakit hati man. Dulu ini kan pernah kan yang pas FVB kan, yang siapa sih anak circle tongkrongan gitu yang pas ngepap
store di penginapan. Anjing. Enggak. Oh enggak ya. Bercanda, Mary. Cuma ngepop ya, cuma ngepop. Mary suka bercanda. Semoga Lu tahu anjing. semoga bininya nggak nonton. Enggak. Nggak bercandaan ini. Bercandaan kita emang kita. Itu dipotong kayaknya. Jadi gitu aja kali ya. Gitu aja paling. Iya. Intinya gua masih sampai sekarang masih suka di industri kreatif. Iya. Dan Walaupun di belakang layar gitu tuh. walaupun di belakang layar, dan memang kemungkinan sih gue bakal terjun lagi sih di industri kreatif lebih dalam kayaknya. Iya. Sekarang kan Karena lebih. gue juga nggak pengen selamanya jadi pekerja sih bro. Iya, Maksudnya kerja di orang gitu ya. Iya, semua orang juga mendambakan punya usaha sendiri kan. Iya. Yaudah, thank you Mama Hardika. Sama-sama Jebrot. Gue manggilnya Jebrot. Gue manggilnya Gems aja, Gems. Gue manggilnya Jebrot. Sampai ketemu di lain kesempatan. Siap, Bang Mary. Kita akhiri aja. Thank you. Salam jempol kejepit. Jempol kejepit.